Kenapa banyak orang tidak setuju atau tidak sepakat kalau Gus Miftah ini masuk ke jajaran kabinet Prabowo Subianto? Yang pertama soal kualitas memang belum masuk. Kemudian yang kedua yang sangat mencolok itu adalah komentar dari para netizen yang tidak setuju Gus Miftah masuk ke kabinet Prabowo itu adalah karena Gus Miftah itu adalah muridnya Pak Lutfi bin Yahya. Diliput oleh tribunnews.com. Kabinet Prabowo Gibran. Profil Gus Miftah, ulama yang sempat dipanggil Prabowo tapi tak masuk jajaran kabinet merah putih. Ini tulisan terbaru ya 3 jam yang lalu ya. Tribunnews.com. Nama Gus Miftah sempat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 15 bulan 10 2024 yang lalu. Diketahui tokoh-tokoh yang dipanggil Prabowo saat itu digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri atau wamen hingga kepala badan di kabinet Prabowo Gibran yang kini diberi nama Kabinet Merah Putih. Namun pada pengumuman menteri dan wamen pada hari Minggu tanggal 20 bulan 10 2024 malam, Prabowo sama sekali tidak menyebut nama Gus Miftah di dalamnya. Padahal sebelumnya Gus Miftah mengaku ditugaskan Prabowo untuk melakukan moderasi dan toleransi keagamaan. Jadi Bapak atau Prabowo perintahkan untuk lebih banyak fokus bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya, kata Gus Miftah usai keluar dari kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pada hari Selasa yang lalu. Jadi ternyata Gus Miftah tidak dijadikan apa-apa karena tadi kita sudah melihat daftar nama menteri dan wakil menteri yang sudah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sama sekali tidak ada yang bernama Gus Miftah. Jadi intinya ya memang setiap orang itu harusnya diposisikan di tempatnya masing-masing. Artinya kalau orang seperti Gus Miftah misalnya mau dijadikan menteri atau wakil menteri atau di bidang yang lain yang sangkut pautnya dengan kenegaraan, ya bisa dikatakan belum pantas. Karena untuk membahas sebuah negara yang sangat besar seperti ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar cerdas, yang benar-benar ikhlas, dan benar-benar punya jiwa yang ingin maju, ingin membela bangsa, dan tentu saja orang yang punya jiwa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi tidak cukup hanya dengan modal popularitas, tidak cukup hanya dengan modal sebagai penceramah atau sebagai orang yang diikuti anak-anak muda, itu tidak cukup seperti itu. Kalau untuk kampanye atau untuk mengumpulkan massa, hal itu memang dibutuhkan atau diperlukan. Tapi begitu pemilihan sudah selesai dan sudah resmi ditetapkan siapa pemenangnya, nah di saat itulah untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk menjalankan kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat besar ini, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar hebat, benar-benar kuat, dan harus punya profesionalisme serta punya keahlian di bidang masing-masing. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam pidatonya sejak kemarin, tadi malam, dan tadi pagi sangat berapi-api dan sangat bersemangat bahwa beliau ingin memajukan bangsa ini, ingin memajukan negara ini. Dan Pak Prabowo juga merekrut orang-orang yang selama ini mengkhianatinya, mempecundanginya, atau bahkan memusuhinya, direkrut menjadi bagian dari kabinetnya. Kenapa banyak orang tidak setuju atau tidak sepakat kalau Gus Miftah ini masuk ke jajaran kabinet Prabowo Subianto? Yang pertama soal kualitas memang belum masuk. Kemudian yang kedua yang sangat mencolok itu adalah komentar dari para netizen yang tidak setuju Gus Miftah masuk ke kabinet Prabowo itu adalah karena Gus Miftah itu adalah muridnya Pak Lutfi bin Yahya. Artinya ini ada kaitannya dengan nasab habaib, ini ada kaitannya dengan indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, sejarah bangsa yang sangat hebat, yang sangat kuat. Ini harus kita jaga, harus kita lindungi, dan harus kita pelihara. Jangan sampai sejarah bangsa, apalagi makam-makam leluhur Nusantara kok diklaim menjadi miliknya Ba'alawi dari Yaman. Sehingga apapun yang berkaitan dengan indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara harusnya kita
berikan edukasi, dan kita berikan tanggapan agar jangan sampai mereka yang berencana atau berkeinginan mengacak-acak sejarah bangsa ini bisa melaksanakan semua itu dengan seenak perutnya. Tapi harus ada sikap dan tanggapan dari masyarakat Indonesia. Dan yang lebih diutamakan lagi adalah sikap dan tindakan dari pemimpin negara seperti Pak Prabowo Subianto ini. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo Subianto bisa lebih tegas, bisa lebih transparan, dan bisa lebih menegakkan tentang rasa keadilan serta menjunjung harkat dan martabat bangsa ini, agar jangan sampai sejarah bangsa ini diacak-acak oleh imigran dari Yaman, dan jangan sampai bangsa ini harga dirinya diinjak-injak oleh suatu klan yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka tidak punya bukti. Dan itu adalah sebuah kejadian yang memang kita alami dan kita rasakan saat ini, dan harus disikapi secara serius. Jangan dibiarkan, apalagi cuma tinggal diam, apalagi cuma husnudon. Sekarang sudah tidak zamannya lagi seperti itu. Kita harus bersuara, kita harus menyatakan pendapat, dan kita juga harus bersikap dan bertindak. Sehingga seperti Pak Prabowo ini, harapan kita masyarakat Indonesia sangat besar kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa merealisasikan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Indonesia, terutama terkait tentang nasabah Alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Kemudian ada kaitannya dengan sejarah leluhur bangsa ini, yang ada indikasi bahwa sejarah tersebut dibelokkan seolah-olah miliknya para Ba'alawi dari Yaman. Maka sebelum semua itu terlambat, harusnya tindakan atau pencegahan harus segera dilakukan.